Oke, tadi kita sudah belajar mulai dari rumus-rumus mol sampai dengan cara menentukan MR. Gimana? Sudah bisa ya dipahami? MR tadi kan nggak terlalu susah, tinggal menjumlahkan AR dari unsur-unsur pembentuk suatu senyawa atau molekul. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang ditunggu-tunggu, yaitu contoh soal. Nah, ada 3 contoh soal. Kita akan bahas satu per satu. Contoh soal yang pertama, berapa jumlah mol molekul NH3 yang terkandung dalam 34 gram NH3? Diketahui ARN-nya 14 dan H sama dengan 1. Oke, kalau udah diketahui AR, pasti nanti berhubungan dengan MR. Maka bisa kita cari terlebih dahulu MR dari si NH3. Gimana? Masih ingat kan? Pada NH3 berarti terdapat 1 unsur N dan 3 unsur H. Maka untuk menentukan MR-nya 1 dikali ARN ditambah 3 dikali ARH sama dengan 1 dikali ARN sama dengan 14 ditambah 3 dikali ARH sama dengan 1. Maka 14 tambah 3 sama dengan 17. Ini MR-nya. Oke ya. Nah, yang ditanya pada soal ini adalah jumlah mol. Oke, dari beberapa rumus tadi, yang mana sih yang cocok rumusnya untuk penyelesaian nomor 1 ini? Oke ya. Rumus yang B, yang terkait hubungan mol dengan massa. Kenapa? Karena di sini diketahui juga massa dari NH3-nya. Oke, berarti rumusnya adalah tadi kalau yang di penjelasan sebelumnya, massa sama dengan mol dikali MR atau AR ya, langsung aja MR karena di sini NH3 molekul ya atau senyawa. Oke, massanya ingat untuk rumus ini massa dalam satuan gram. Oke. Yang ditanyakan mol, balik aja rumusnya. Berarti mol sama dengan massa per MR. Tinggal masukkan yang telah diketahui. Masanya sebanyak 34 gram per MR-nya yang sudah kita cari, yaitu 17. 34 dibagi dengan 17 sama dengan 2 mol. Nah, seperti itu. Oke, contoh soal yang kedua. Hitunglah jumlah partikel dari 36 gram H2O. Nah, dari redaksi soal, jumlah partikel berarti ini berkaitan rumusnya dengan hubungan mol terhadap jumlah partikel. Ayo, rumusnya adalah mol sama dengan jumlah partikel per Na atau apa tadi? Bilangan Avogadro yang nilainya 6,02 kali 10 pangkat 23. Gitu ya. Udah ada nggak sih mol dari si H2O di sini? Belum ada ya. Masih satuan gram, 36 gram. Berarti kita nggak bisa langsung nih mencari jumlah partikelnya. Karena kalau mau mencari jumlah partikel pakai rumus ini kita butuh mol. Sementara di soal yang diketahui masih massa dari H2O. Nggak perlu khawatir karena rumus mol itu banyak ya. Jadi kita bisa menentukan mol terlebih dahulu. Pakai rumus massa per MR. Ya. Massa H2O-nya 36 buat di sini. Per MrH2O.
Ayo tentukan MrH2O. MrH2O. Nah, berarti hanya ada 2 dikali ARH ditambah O-nya 1 ya. Nih 1 dikali ARO sama dengan 2 dikali 1 ditambah 1 dikali 16. Berarti 2 kali 1 2 tambah 1 kali 16 2 tambah 16 18. Itu MR dari H2O. Nah, masukkanlah ke sini. 36 dibagi 18 sama dengan 2 mol. Nah, mol yang didapat ini digunakanlah untuk menghitung jumlah partikel. Berarti molnya 2 sama dengan jumlah partikel per 6,02 kali 10 pangkat 23. Nah, jumlah partikel sama dengan, kalau ini ditanya jumlah partikel kan kita tinggal kali silang. 2 dikali 6,02. Berarti 12,04 kali 10 pangkat 23 partikel H2O. Gampang kan? Yang terakhir. Oke. Nah, yang terakhir ini soalnya berapakah volume gas oksigen yang masanya 1,6 gram. 1,6 ya, ARO-nya 16. Nah, lihat. Ada ketentuan pada STP, keadaan STP. Berarti keadaan standar. Ya, 0 derajat Celcius dan 1 atm. Oke. Sebelumnya, di sini kan yang ditanya volume dari gas oksigen. Gas oksigen, apa sih rumus kimia dari gas oksigen? Yaitu O2 ya. Nah, maka kita bisa tentukan dulu nih MR dari O2 ini. Berarti pada O2 cuma ada unsur O, tapi jumlahnya ada 2. Berarti 2 dikali ARO sama dengan 2 dikali ARO 16. 2 kali 16 sama dengan 32. Ya. Oke. Kemudian rumus pada keadaan STP. Rumusnya kan volume sama dengan mol dikali 22,4 liter per mol. Ya kan? Oke, volumenya yang ditanya. Apakah molnya sudah ada? Belum ada. Masih yang tersedia di soal massa 1,6 gram. Sama kayak soal yang nomor 2. Berarti kita harus cari terlebih dahulu mol dari si O2. Nah, apa tadi rumusnya? Ya, seperti ini ya. Massa per mR. Massa per mR. Massanya sama dengan 1,6 per MR-nya. Oh, MR-nya udah dapat tadi ya. MR-nya sama dengan 32. Maka 1,6 dibagi 32 itu sama dengan 0,05 mol. Nah, langsung masuk ke rumus untuk menghitung volume pada keadaan STP. Maka volume sama dengan 0,05 dikali ya 0,05 mol dikali 22,4 liter per mol. Oke, satuan molnya bisa dicoret ya. Tinggal mengkalikan 0,05 dengan 22,4. Ini
sama dengan 1,12 liter. Inilah dia. Volume untuk gas oksigen pada keadaan STP. Jadi ingat ya, satu soal itu bisa mengaplikasikan lebih dari satu rumus mol. Makanya pahami baik-baik redaksi kalimat pada soal tersebut. Oke, selamat memahami dan berlatih-latih soal-soal terkait konsep mol ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum.